Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Majalengka Kicau. Kali ini kita masih di rumahnya Om Duta. Kali ini kita masuk di pembahasan penggacoran ya, Om ya. Tapi penggacoran bahan yang memang dari nol gitu, yang belum ada nada kering, belum ada dobelan, bahan benar-benar dari nol lah. Karena kan rekan-rekan mungkin di rumah ada yang punya bahan tapi kan belum ada keluar nada kering, belum keluar dobelan. Istilah bahan-bahan benar, bahan-bahan nol lah, bahan dari nol gitu. Gimana Om? Menurut Om? Kalau saya juga kan mungkin lebih banyak burung saya juga yang beli-beli murah gitu kan. Dari yang tadi dibahas kan, dari pembelian bahan tuh. Ya ada juga bahan yang murah-murah, bahkan lebih banyak bahan yang murah gitu kan. Kalau saya dari segi penggacoran atau perawatannya mungkin ya. Dari perawatannya mungkin saya paling lebih ke arah konsisten. Konsisten. Maksudnya konsisten tuh tergantung si perawat atau si pemilik. Jadi kalau misalkan ada waktu buat jemur, ya jemur tiap hari harus konsisten gitu kan, tiap hari tanpa bolong lah. Kalau misalkan nggak ada waktu buat jemur, atau seperti saya nih, pekerja yang kerja istilahnya pagi-pagi harus berangkat, paling diombyok di koloni gitu tanpa jemur Om. Tanpa jemur, cuma diomyok aja. Paling seminggu sekali, seminggu 2 kali sendirikan di depan rumah atau di ruangan sendiri, udah paling gitu. Untuk melihat perkembangannya ya. Nah, untuk rekan-rekan ya, kalau di Om Yok itu kayaknya cocok untuk pekerja ya. Cocok untuk pekerja yang nggak begitu punya banyak waktu untuk kejemur burung gitu. Tapi sesekali mungkin bisa ya. Misalkan libur hari Sabtu atau Minggu, jadi sempetin untuk jemur ya. Paling kalau saya jemur seminggu 2 kali, sekali kalau libur. Itu juga kalau istilahnya kalau bersihin ini tuh kotoran burungnya tuh paling saya jemur gitu. Ya adalah seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Om sendiri pernah gak ngerawat burung yang dijemur itu ya? Dijemur tiap hari pernah? Nah, jadi kan saya kerja tuh awal-awal kan kerja di ini Om, ada piket gitu ya. Kalau misalkan pas dulu piket, jadi ada waktu buat jemur, ada. Terus pas saya pindah ke bagian staff, jadi masuk pagi, pulang sore, nggak ada waktu buat dijemur. Tapi menurut pengalaman saya sama aja sih Om. Sama aja. Nah, untuk tadi kan Om Duta sendiri pernah ngerawat yang dijemur ya. Nah, sebelum yang di Om Yok itu. Nah, kalau untuk yang dijemur itu, versi jemurnya itu berapa lama? Apakah kencang gitu seharian atau gimana? Paling saya jemur 2 jaman lah Om. Maksimal. Bahan. Yang bahan benar-benar nol ya? Bahan ini dijemur. Tapi dijemur tuh tanpa mandi Om. Tanpa mandi? Tanpa mandi. Kalau burung bahan dari istilahnya gacornya nggak tahu ya Om ya. Istilah nol lah. Saya tanpa mandi. Kalau misalkan ombyok kayak gitu, paling didiemin aja gitu aja. Yang dimaksud tanpa mandi itu kan kalau dijemur suka dikasih cepuk yang kecil, diisi air. Maksudnya tanpa mandi itu mungkin tanpa mandi disemprot atau nggak dikasih cepuk yang besar? Ya nggak mandi semprot, sama nggak dikasih cepuk yang mandi juga Om. Paling cepuk minumnya aja kasih. Saya kan kalau misalkan jemur burung kan ada banyak Om ya. Jadi kalau pakannya nggak dicabutin, udahlah jemur aja gitu. Tapi air minumnya di pool gitu. Paling ya kalau ada yang burung yang mandi juga paling cuci muka. Cuci muka doang. Jadi
kalau menurut saya kalau burung yang bahannya masih belum tahu, Yang masih kita raba-raba ya? yang istilahnya dari nol banget, yang gacornya juga belum tentu belum gacor lah. Paling kalau bisanya rawatan pakai jemur ya pakai jemur, tapi non mandi. Kalau mau diombyok ya diombyok gitu. Kalau misalkan burung dijemur pakai mandi, kebanyakan burungnya kalau kita pas disendirikan atau sendirikan sendiri tuh Om, burungnya tidur gitu. Kebanyakan tidur. Nggak bunyi. Kalau dari segi pakan, Nah, kalau pakan saya nggak terlalu fanatik sama pakan Om. Jadi contohnya gini, ini versi saya Om ya. Yeah. Kalau pas dulu ada waktu jemurnya, ada waktu buat ada rawatnya, buat waktunya buat dijemur, paling pakannya itu medium. Jadi medium itu nggak terlalu kencang, nggak terlalu rendah. Jadi misalkan contoh lah kita raba-raba, jadi nyasarnya tuh dikit-dikit Om. Jadi polos dulu, cobain polos dulu. Kalau nggak agak kurang kenceng, paling campur ke narisit. Kalau enggak campurlah pakan-pakan toko gitu. Yeah. Nah kalau misalkan pas rawatnya tanpa jemur, kalau rawatan tanpa jemur saya pakannya kencang. Full kencang gitu. Jadi kan kalau misalkan dijemur kalau terlalu kencang kan bisa juga kan tidur gitu. Kalau burungnya tanpa jemur kan harus kencang, soalnya kan kalau udah jemurnya kencang, pakannya kencang, nanti burungnya kan tidur ya kan. Kalau misalkan nggak dijemur, pakannya rendah, biasanya kepo, fighter, gitu. Jadi kalau misalkan tanpa jemur itu pakannya wajib kencang ya? Kalau saya Om. EF dikasih nggak Om? EF nggak pernah sih. Nggak pernah kasih? Nggak pernah. Kan biasanya ada yang jagung tiap hari gitu. Enggak? Kalau saya nggak dikasih Om. Soalnya ribet lah, maklum pekerja ya Om ya. Nggak dikasih kalau saya. Jadi kalaupun mau ngasih EF juga sebisanya ya? Ya sih. Ya bukan. Ya saya juga suka dikasih, tapi nggak tahu kapan, nggak tahu sebulan sekali gitu. Yang penting ada aja dikasih gitu. Kalau misalkan ada waktu terus kebetulan beli, ya udah dikasih. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Saya kalau ke pakan, ke ekstra puding itu nggak fanatik kok. Nggak fanatik. Ya kan misalkan di luar sana ada yang sering bilang kalau untuk penggacoran bahan harus dijemur kencang kalau jantan, katanya gitu. Ya bisa aja gitu harus. Tapi harus konsisten ya. Ya harus konsisten. Gitu. Percuma juga kalau misalkan hari ini kita jemur kencang, besoknya enggak, gitu kan? Jadi kalau misalkan mau jemur ya udah jemur terus gitu. Biar jadi sebenarnya kalau rawat burung dari bahan yang nol banget itu penggacorannya itu sebenarnya buat mapanin emosi sama birahinya aja gitu. Jadi yang lebih utama tuh itu. Jadi kan burungnya emosi sama birahinya udah istilahnya udah mapan, udah enak, burung pasti gacor gitu. Karena kan yang kita cari itu gacornya dulu ya. Kalau gacornya misalkan dulu si burung. Kita rawatnya sendiri, burungnya single lah istilahnya, nggak diombyok ya. Single nggak diombyok, burung pasti jatuhnya kepo. Itu kan kepo karena bisa naik emosi, naik birahinya gitu. Jadi apakah dalam perawatan bahan itu harus banyak apa gimana? Soalnya kan rekan-rekan mungkin ada yang punya burung cuman 1 ekor atau 2 ekor tapi pengen punya paslet gitu. Nah, kita ngobrolnya ke bahan yang istilahnya belum tentu ya Om ya. Iya. Nah, kalau bahannya yang belum tentu, kalau menurut saya ini mah dan pengalaman saya ya alangkah baiknya lebih banyak lebih bagus. Soalnya yang kita rawat
burung misalkan beli 150, beli 200, itu kan meskipun pemilihan bahannya udah bagus, udah menuju ke konslet, misalkan udah ke karakter-karakter yang saya sebutin dari awal yang tadi pemilihan bahan, tapi kan belum tentu logikanya itu burungnya harus banyak. Yang pertama bisa buat mapanin si burung atau cuekin gitu kan, mapan birahi sama emosi. Yang kedua kita bisa istilahnya jadi burung tuh, istilahnya kalau kita rawat burung 3, yang jadi tuh nggak tahu kan yang mana. Susah kan kalau misalkan kita rawatnya banyak, dari misalkan 20 atau 25 ekor, yang prospeknya lebih cepet kan bisa kelihatan banyak pilihan gitu. Banyak pilihan gitu. Ya sementara kan istilahnya rekan-rekan ada yang punya cuma 1 ekor atau 2 ekor, gimana tuh? Ada trik tersendiri nggak? Palingan kalau misalkan 1 ekor 2 ekor bukan susah sih Om ya, tapi lebih makan waktu. Jadi contohnya gini, burung kita gacorin, tapi burungnya nggak ada prospek ke konslet kan, kita harus ngulang lagi, misalkan yang itunya harus dibuang, ganti lagi, harus ngurang waktu gitu. Jadi untuk lebih mengefisienkan, sama halnya kan kalau konslet itu kan istilahnya rezeki Om ya. Saya juga nggak bisa nih nentuin burung, misalkan rawat beli burung 5 bahannya udah enak, 5-5-nya jadi semua, belum tentu gitu kan. Jadi banyak burung itu istilahnya buat jaring atau buat saring lah, nyaring salah satu. Kalau dari 20 jadi 1 minggu depannya atau bulan depannya ada lagi yang enak, ada lagi yang enak gitu. Berarti kalau untuk posisi single itu sendiri agak-agak susah ya? Susah. Jadi kalau single tuh burung emang gampang gacor Om. Bisa gacor, cepet gacor. Cuma banyak kendalanya. Jadi pertama kan emosi sama birahinya telat mapan, nggak kekontrol, nggak mapan. Yang kedua, kalau misalkan burungnya nggak jadi-jadi atau nggak pas nanya ke orang yang ini ada bakat ke konslet terus nggak ke konslet kan percuma gitu kan. Nah kalau misalkan burung kita rawat banyak, di koloni banyak, otomatis kan banyak pilihan nih. Terus banyak ininya juga, banyak kelebihannya. Jadi contohnya burungnya tuh bakal cepet birahi sama emosinya cepet mapan gitu. Jadi burung cepet cuek gitu. Konslet kan istilahnya emosi sama birahi tuh harus stabil gitu kan, harus kuat. Jadi kalau misalkan kita rawat burung udah gacor pas dibawa ke lapangan kepo kan ada gitu. Jadi kan positifnya di koloni tuh burung akan cepat mapan. Nah kalau burung udah mapan, udah enak, tinggal gacor kan. Nggak ada acara mandi malam gitu Bang? Kalau saya bahan yang nol itu nggak ada perawatan yang spesifik Om. Jadi contohnya model kita jemur aja Om, udah jemur geletakin, nggak usah diapa-apain, nggak usah ganti cepu, ganti apa, nggak usah jemur. Misalkan kalau kita rawatannya pengen jemur, ya udah jemur. Kalau udah beres angin udah masukin lagi ombyok. Cuma kan kalau misalkan kitanya nggak ada waktu buat ngejemur, burung banyak gitu kan, ya udah ombyok aja taruh gitu. Kalau untuk pengembunan ada nggak? Nah kalau pengembunan bukan wajib, kalau sempet bagus diembun. Jadi kan istilahnya burung apa aja kalau diembun bagus kan. Paling tiap harinya tuh dipisahin satu-satu buat ngelihat perkembangannya satu burung. Nah di situ aja paling. Contoh bisa kita bawa ke lapangan di pedok, atau misalkan di rumah dulu, di depan rumah atau di ruangan yang kosong gitu kan. Kalau burung yang nggak di koloni kan denger burung manggil-manggil atau apa, dia pasti kan nggak fokus bunyi. Nah beda kalau burung yang di koloni tuh
Udah biasa denger ya? Udah biasa dengar, udah biasa lihat, paling manggil-manggil dikit. Kalau udah enak ya udah narik. Udah kita sendirikan di depan atau di ruangan, kelihatan udah enak bawa ke lapang. Tapi jangan digantang, bawa aja ke lapang jalan-jalan. Buat makin naikin birahi, naikin emosinya, tapi tetap di rumahnya kan di koloni. Mungkin teredam mungkin ya. Iya. Gitu. Oke Om Duta, terima kasih untuk sharing ilmunya. Next kita ketemu lagi ya dalam pembahasan yang selanjutnya. Siap. Nanti kita Om Duta bimbing step-stepnya yang sering diterapkan sama Om Duta. Karena emang gak ada yang ditutupi ya Om ya. Real semuanya dari pengalaman. Oke Om, terima kasih Om. Assalamualaikum.